Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Halo Bapak Ibu Saudara di wilayah 2, kita akan mengadakan Growing in Community pada hari Selasa 30 Juli 2024 pukul 19 secara onsite, bertempat di rumah keluarga Bapak Herman Hermanto. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya kehadirannya. Shalom umat yang terkasih, mari kita saling bertumbuh di dalam doa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 7 pagi. Kita akan kembali belajar dari Kitab Ratapan dengan tema Oase di Tengah Ratapan yang akan dipandu oleh Pendeta Hizkiah Anugrah Gunawan. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Bulan Musik GKI Taman Aries 2024 akan kita rayakan selama 3 hari Minggu di bulan Agustus dalam kebaktian 1, 2, maupun 3. Kita akan merayakan ragam jenis musik gerejawi yang ada di dunia. 4 Agustus, jenis musik himne. 11 Agustus, jenis musik kontemporer. 18 Agustus, jenis musik Nusantara. Mari kita berpartisipasi di dalamnya. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Haleluya! Khusus pada minggu ketiga, tanggal 18 Agustus 2024, setelah kebaktian pertama, kedua, dan ketiga, kita akan mengadakan ramah tamah dalam ruang komunal yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Dalam semangat memelihara kebinekaan Indonesia yang kemerdekaannya kita rayakan bersama, kami mengundang umat untuk turut hadir dalam ruang komunal ini. Tersedia makanan kecil khas Nusantara yang siap menemani kebersamaan kita. Untuk itu, kami mengajak umat untuk dapat berpartisipasi membawa makanan kecil yang akan dikoordinir oleh perwakilan wilayah masing-masing. Mari kita semua turut merayakan kebersamaan ini sebagai wujud cinta kasih Tuhan dalam komunitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom umat terkasih, kabar gembira untuk kita semua. Dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia, Klinik Pratama Karya Kasih mengadakan pemeriksaan gratis, meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi. Dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 8 pagi atau setelah upacara bendera. Kuota terbatas, jadi segera hubungi pengurus Klinik Pratama Karya Kasih. Yuk, jangan sampai kehabisan. Bimbel GKI Taman Aries bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara akan mengadakan kelas Mandarin untuk siswa-siswi SD SMP. Kelas dimulai tanggal 3 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang anaknya berminat dapat mendaftar ke Tata Usaha atau ke Pak Budi. Terima kasih. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 25 Juli 2024. Saudara terkasih kita, Ibu Aida Wijayanti Hadi Prayitno dalam usia 80 tahun.
ibunda dari Ibu Kristanti Tanoyo, dan ibu mertua dari Bapak Jimmy Perani Nangin. Almarhumah dikebumikan pada hari ini, Minggu 28 Juli 2024, di pemakaman San Diego Hills, Karawang. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Halo parents, BPK Penabur Jakarta telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Segera daftarkan putra-putri Anda ke psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Dan banyak promo menarik pada 10 Agustus 2024 dalam acara Penabur Spektakular. Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0878 20 200031. Enroll now and experiencing the future. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Ratapan 3 ayat ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari umat Tuhan bersama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kita akan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Sebab siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Hanya manusia yang berdosa dan lemah. Tapi Tuhan mau dan terus mengasihi kita dan menganggap kita berharga. Biarlah kita terus boleh terkagum oleh kasih-Nya yang semakin besar kepada kita hari lepas hari. Katakan, ku kagum hormat akan Kau.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kita katakan Kau sungguh indah ya Tuhan, tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita angkat suara kita, kagum hormat akan Kau Tuhan. Hormat akan Engkau, Kagum hormat. kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita kembali aku kagum. Ku kagum akan Engkau. Karena kita katakan ku kagum ya Tuhan akan Ku Kau. kagum akan Engkau. Marilah mari dikasih Tuhan, kita awali ibadah kita dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan. Selamat sore. Sekali lagi lebih semangat, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya senang Anda merespon luar biasa. Minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan Juli. Entah mengapa saya merasa sejak Juni lalu Juli itu waktu cepat sekali, setidaknya buat saya sih. Karena tiba-tiba loh udah akhir Juli lagi kayak gitu. Hari ini kita bersyukur ya kalau boleh diberikan kesempatan beribadah. Lalu hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan satu tema, yaitu solidaritas yang menular. Hidup di zaman modern nih Bapak Ibu, terutama hidup di kota modern Jakarta gitu. Kita sering menggunakan kata sibuk nih, ya siapa yang gak sibuk ya sebetulnya kalau orang Jakarta itu. Udah kerja sibuk, pulang juga sibuk karena sibuk menghadapi kemacetan, di rumah juga mungkin sibuk dengan keluarga ataupun urusan pribadi kita. Kadang dengan kesibukan kita juga jadi lupa gitu terhadap orang lain. Lalu kita juga lekat sekali kan dengan sosial media. Kalau udah capek, biasanya nih kalau anak muda, udah aja lah rebahan gitu kan. Buka Instagram gitu, atau TikTok gitu kan. Lalu udah asik sendiri, lupa deh gitu sama orang lain kayak gitu. Tapi hari ini kita mau diajak kembali merenungkan bagian dari firman. Bagaimana kita diajak kembali untuk membagikan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita bagikan ke orang lain menjadi saluran berkat. Pada kesempatan ini, mari kita meneduhkan hati kita menuduhkan kepala kita masuk di dalam doa pribadi, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kadang kita acuh terhadap orang lain, kita gak punya waktu buat orang lain, menolong orang lain menjadi berkat, memasang mata, hati, dan telinga. Mari kita datang dan berdoa kepadanya. Tuhanku, bila hati Kau
terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Mungkin kita pun karena tenggelam dengan semua kesibukan kita, tenggelam dengan pemikiran kebutuhan kita sehari-hari, kita lebih suka memikirkan diri sendiri dibanding menolong ataupun hadir bagi orang lain. Hati, telinga, dan mata kita tertutup bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita datang berdoa memohon pengampunan kepadanya. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Ya Tuhan, ini kami dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu mengakui dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami ya Tuhan, tuntun kami agar kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Semakin hari kami semakin taat. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersama-sama. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita bersama berdiri. Kita akan membaca berita pengampunan. Yesaya 1 ayat 18 meneguhkan kita semua bahwa pengampunan yang tersedia bagi kita. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu dengan yang lain. Salam damai bagi kita semua. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi kita dengan pakai gerakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Seperti dinyatakan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta dari Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Biarlah ini juga boleh menjadi kerinduan kita untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Tuhan, khususnya lewat pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar bersama. Satu hal yang ku rindukan,
ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk boleh terus semakin mengenal Tuhan. Tiap hari kami menjadikan Tuhan pusat hidup kami, dan mata kami terarah kepada-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, Lebih dari semua hal yang ada di dunia. segala yang Kita katakan lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita katakan ku mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Sungguh kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan, kami mau agar hidup kami boleh menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu selalu. Karena itu saat ini kembali kami mau datang kepada firman-Mu, kami mau membaca, merenungkannya. Maka biarlah hikmat Roh Kudus yang menuntun kami, membukakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bukan hanya kehendak-Mu, bukan hanya kami mengerti, tetapi juga boleh kami coba untuk kerjakan, lakukan dalam seluruh hidup kami. Maka pimpin kami ya Tuhan dalam pemberitaan firman ini, agar firman-Mu yang tertuliskan dalam kitab suci ini boleh menjadi firman yang hidup dalam dan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pada hari ini kita akan membaca apa yang disaksikan oleh Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat memberi roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka."
Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun Ia berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara dikasih Tuhan, siapa di antara kita yang suka nonton? Mau di bioskop kah atau lewat TV kah ya? Kalau yang muda-muda saya yakin sudah tidak ada yang menonton televisi. Kalaupun ada, nontonnya bukan stasiun berita tapi apakah itu Netflix, View atau apapun yang lain. Ya. Kalau Anda suka nonton film terutama, apakah Anda punya genre atau jenis film tertentu? Biasanya orang punya ya, ada yang suka nonton horor. Saya paling benci nonton horor, tidak mau saya nonton horor apalagi di bioskop. Udah bayar mahal-mahal, dikaget-kagetin, ditakut-takutin, buat apa? Istri saya suka sekali nonton, apa itu namanya, drakor, K-drama. Sampai malam di tempat tidur dia nonton pakai handphone gitu ya. Sampai khusus beli, Anda tahu ya ada apa namanya semacam stand buat handphone yang jadi kita tinggal tiduran sambil begini, ada batangnya gitu memegang handphone. Saya kadang-kadang agak cemburu dengan handphonenya gitu kan. Tapi ya sudahlah biarin. Ya. Saya sampai sekarang tidak mengerti apa bagusnya drakor, tapi sama dengan istri saya yang tidak mengerti ketika saya suka nonton film superhero. Nah, genre film superhero. Sekarang kan lagi ada apa? Deadpool. Nah, tapi superhero favorit saya bukan itu. Saya paling suka dengan ini udah menyala kah? Nah, sudah keluar? Oke. Nah, saya paling suka dengan ini, saudara. Batman. Nah, ini superhero yang sebetulnya tidak punya kekuatan super. Kekuatan supernya adalah, ada yang tahu? Kaya banget ya, duitnya banyak banget jadi dia bisa bikin apa aja. Dan yang menarik buat saya, Batman itu karakternya sangat kompleks sehingga film-film tentang Batman itu punya kekhasannya masing-masing. Dan ini yang saya mau sampai, saya rasa sampai Tuhan Yesus datang kembali pun istri saya tidak akan paham ya kalau saya jelaskan. Buat dia Batman itu sama aja lah, cuma jagoan pakai
topeng, bajunya hitam, ada jubahnya, lalu saya berkhotbah kepadanya, no, Batman itu lain-lain ya. Ada Batman zaman dahulu kala ya, ini tadi saya khotbah di remaja pemuda, nggak ada yang tahu ini. Bapak Ibu mungkin tahu lah ya, kalau yang dulu di TV ada nih si Batman, ini sebetulnya tahun 60-70-an serial televisi yang kalau berantem itu ada pow, whack gitu ya, pokoknya jayus lah kalau zaman sekarang ya. Tapi mobilnya paling ikonik ya, yang mobilnya ada 2 tempat duduknya terpisah, lalu saya ingat ada telepon mobilnya yang masih pakai nomor yang diputar gitu ya, kayak telepon rumah kita zaman dulu. Lalu ada Batman-nya yang versi Michael Keaton yang udah agak lebih keren ya, yang kemarin keluar lagi sebentar, yang lebih dark, lebih gelap, gotik karena sutradaranya itu memang penggemar agak-agak dark begitu. Lalu ada Batman trilogi Dark Knight yang saya paling suka ini ya, yang Batman-nya tidak menghadapi musuh yang punya kekuatan supranatural, tapi memang sangat seru seperti film thriller sebetulnya ya, yang menegangkan. Lalu ada Batfleck ya, Batman-nya si Ben Affleck yang paling kasihan karena tidak punya film sendiri ya. Dia selalu nimbrung, yang satu dengan Superman, lalu dengan Justice League misalnya. Tapi kalau berantemnya ini yang paling seru, gebuk-gebukannya. Lalu yang terakhir yang versi Batman yang lebih seperti detektif, memecahkan misteri dan sebagainya ya. Ini yang nanti rasanya tahun depan kalau nggak salah akan ada film barunya. Nah, jadi biarpun semuanya Batman, jalan ceritanya sebetulnya misalnya origin story-nya asal muasalnya Batman itu sama semua. Jubahnya atau pakaiannya mirip-mirip, tapi masing-masing punya keunikannya sendiri. Dan itu yang membuat menarik. Sama dengan Alkitab kita saudara, khususnya kitab-kitab Injil. Kalau Anda perhatikan 4 kitab Injil dalam Alkitab kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lahir, biarpun yang cerita kelahiran itu sebetulnya cuma Matius dan Lukas. Lahir, hidup, berkarya, ditangkap, diadili, lalu disalib, mati dan bangkit. Garis besarnya mirip. Tapi keempat Injil ini kalau Anda baca, tidak perlu membaca teliti-teliti banget pun, kita akan temukan masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri. Kenapa keunikan itu terjadi? Karena Injil ini ditulis dan dalam bentuk yang hampir final, itu jauh setelah Tuhan Yesus, atau beberapa puluh tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi bukan oleh orang yang memang melihat langsung. Makanya dia ditulis berdasarkan ingatan-ingatan yang hidup dalam kehidupan jemaat dan murid-murid Yesus. Dan karena itu misalnya teks kita hari ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, biarpun teks ini ada di semua, cerita ini ada di keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi apa yang disaksikan dalam Injil Yohanes yang kita baca hari ini mempunyai beberapa keunikan. Di antaranya adalah, dan keunikan itu seperti kata pepatah barat ya, the devil is in the details ya, yang penting yang membuat menjadi berbeda itu justru ada di detail-detailnya. Adalah ini. Kalau dalam Injil, kecil sekali, semoga kebaca di layar. Kalau di Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yesus itu memerintahkan murid-muridnya langsung, kamu harus memberi mereka makan, mereka itu orang banyak. Maka di Injil Yohanes, Yesus mulai dengan sebuah pertanyaan kepada seorang murid yang namanya Filipus. Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan. Padahal ayat ke-6 langsung menyambung, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tuh sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia memulai dengan bertanya kepada Filipus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengajak murid-muridnya bukan cuma sekedar jadi orang-orang yang terima perintah. Seperti tadi versinya Matius, Markus, Lukas. Kamu harus memberi mereka makan. Tapi supaya murid-muridnya juga berpikir dan
mengambil bagian dalam apa yang dialami oleh orang banyak itu yang sedang kelaparan. Seperti kata tema kita hari ini, solidaritas, in solidum, menyatu, menjadi satu bagian dengan orang-orang banyak itu. Yesus ingin agar murid-muridnya bukan cuma melakukan apa yang ia perintahkan, tetapi memang menyambut panggilan ajakannya untuk bersama-sama ada dalam solidaritas dengan orang banyak itu. Nah, lalu menjawab pertanyaan itu, Injil Yohanes mencatat, dan ini berbeda dengan Injil-Injil lainnya, ada 3 pihak, 3 orang yang merespon. Respon pertama datang dari Filipus tentunya. Filipus menjawab begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Apa arti jawaban Filipus, saudara? Ada 3 hal yang penting dalam jawaban Filipus. Yang pertama, Filipus mau katakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Kenapa? Karena orang-orang ini terlalu banyak. 200 dinar itu, kalau saudara masih ingat dulu zaman kita masih biasa membawa buku Alkitab, ya, bukan yang segede gini tentunya lah ya yang Anda bawa. Itu di Alkitab kita biasanya di belakang itu ada yang apa ya? Ada kamus, ya, ada keterangan talenta itu apa. Kalau di Alkitab TB2 yang sekarang juga masih ada, tetapi seingat saya entry dinar itu nggak ada lagi. Nah, tapi dinar itu kalau saya tidak salah ingat adalah satu mata uang yang nilainya sama dengan upah pekerja harian untuk 1 hari. Jadi saya sempat cari-cari tahu kalau di Jakarta ini orang kerja harian itu upahnya berapa dalam 1 hari. Itu apa namanya? UMP, ya, upah minimum provinsi. Kalau dulu upah minimum regional. Saya ketemu bulan April 2024, upah pekerja harian untuk Jakarta itu nilainya Rp5.067.381. Kalau kita bulatkan bagi kasar 25 hari kerja, kita ketemu angka 200.000 sehari. Jadi 200 dinar itu kalau coba kita bayangkan dirupiahkan setara dengan 200 dikali 200.000, 40 juta. Benar ya? 200 dikali 200.000, 40 juta. Benar nggak, saudara? Betul ya? Ya. Saya tidak biasa berhitung ya, kalau di gereja kan gitu ya. 5 kali 12, 5 plus 2 dapatnya 12 bakul, itu kan hitungan Kristen itu kan suka ngaco gitu. Tidak benar hitungannya. Nah, 40 juta. 40 juta itu banyak nggak, saudara? Banyak. Kalau dibeliin roti, dapat berapa? Berapa sih harga roti sekarang? Jangan yang mahal-mahal lah ya, jangan croissantnya, apa itu, Paul, nah, jangan yang begitulah ya. Kalau Anda ke, apa itu, ini direkam kagak sih? Boleh nyebut merek nggak? Boleh lah ya. Anda ke minimarket ya, yang Indo, itu atau Al, itu kan jual roti tuh. Itu kira-kira berapa? 10.000, 8.000, 5.000. Dapat 5.000 roti? Dapat? Oke, 5.000. Berarti kalau 40 juta dapat berapa? Nah, hitung sendiri lah ya. 40 juta dapat, mesti pakai kalkulator kalau begini. Berapa? 8.000 roti. Cukup dong. Orangnya kan 5.000. Tunggu dulu. Alkitab kita mencatat di ayat ke-6, ayat ke berapa? 10. Duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kebiasaan orang Yahudi hanya mencatat laki-laki dewasa. Jadi kalau ada 5.000 laki-laki, mestinya, ini hitungan kita bayangkan aja logika, ada istrinya 5.000 lagi. Kalau semua ini berkeluarga. Lalu yang berkeluarga itu mungkin bawa anak.
atau anak-anak. Dalam zaman dulu orang mah jarang punya anak cuma satu ya, 4, 5 ya. Mungkin ada yang bawa suster gitu ya, enggak lah ya. Jadi barangkali hari itu ada lebih dari 10.000 orang, 12.000, 13.000. Sehingga Filipus mau mengatakan yang pertama, enggak cukup Tuhan. Mau roti sebanyak 8.000 potong pun ya, kalau dipotong kecil-kecil tidak akan cukup. Enggak bisa mengenyangkan. Yang kedua, Filipus mau mengatakan di balik itu bahwa belum tentu juga mereka punya uang sebanyak itu. Rombongan Tuhan Yesus itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya mereka pasti ada yang menjadi bendahara, bawa uang lah, bekal lah buat memenuhi kebutuhan. Tapi rasanya tidak akan mungkin senilai itu. Ada di sini yang bawa uang cash 40 juta hari ini? Ya, kalau di kartu ATM Anda mah ada yang mungkin udah bahkan bukan cuman nolnya 6 lagi ya, nolnya 9 gitu ya. Tapi kan zaman dulu nggak ada, orang mesti membawa cash dan koin. Belum ada uang kertas di Palestina zaman itu. Di Tiongkok mungkin udah ada, saya nggak tahu. Nggak ada uangnya. Dan itu uang yang besar. Rasanya tidak mungkin kalau rombongan Tuhan Yesus punya uang sebanyak itu. Tidak akan cukup, sumber dayanya, finansialnya tidak ada. Kalaupun ada, mungkin nggak Anda datang ke, kalau di daerah sini toko roti yang lagi ngetren apa sih? Kalau di Kelapa Gading yang lagi ngetren banget itu justru datang dari daerah dekat-dekat sini. Roti kebanggaan Gading Serpong. Karena dia baru buka store di Gavoy. Gavoy itu La Piazza dulu, sekarang ganti nama jadi Gavoy, ya agak-agak fancy gitu. Sebetulnya nggak kayak Kelapa Gading gitu. Kelapa Gading itu mesti rada-rada old Chinatown gitu ya. Ya sudahlah. Anda datang ke toko roti itu, bawa duit 40 juta cash. Saya mau beli roti 40 juta. Dapat nggak barangnya? Mungkin nggak? Nggak ada. Mau semua roti di toko itu Anda borong, nilainya nggak bakal mungkin nyampe 40 juta. Apalagi mereka sedang ada, dikatakan di situ bukan ada di kota. Mereka ada di daerah, dikatakan di dekat Danau Galilea, Danau Tiberias, di atas gunung. Tokonya belum tentu ada, kalaupun ada nggak mungkin punya stok sebanyak itu. Jadi Filipus mau mengatakan orangnya terlalu banyak, nggak akan sanggup kita, duitnya belum tentu ada, sumber dayanya pun belum tentu ada. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Tidak mungkin. We cannot do it. Lalu ada orang kedua, Andreas. Andreas mengatakan, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kalau Filipus bilang kita nggak bisa, kita tidak punya sumber daya, Andreas mengatakan ada sih Tuhan, tapi terlalu sedikit. Nggak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan semua ini. Tidak cukup, ya, tidak cukup. Kalau Andreas itu bilang we cannot do it, Andreas mengatakan we don't have enough. Kita nggak punya yang cukup untuk memberi makan semua orang ini. Lalu ada orang ketiga, saudara. Siapa orang ketiga itu? Ya, anak kecil yang membawa bekal 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Kita nggak tahu namanya, Yohanes tidak menceritakan namanya, jadi kita sebut aja namanya roti boy, ya. Dan bukan cuma dia, saudara. Kenapa? Beberapa penafsir Alkitab mengatakan, satu, agak tidak mungkin seorang anak kecil itu pada masa itu, bahasa Betawi, kelayapan, ya, ada di tengah orang banyak tanpa ada keluarganya. Jadi mungkin ada keluarganya di situ. Ada orang tuanya, mungkin dia punya saudara.
Yang kedua, bekal yang dia bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu terlampau banyak kalau itu adalah bekalnya sendiri. Roti yang dibawa itu bukan kayak roti apa? Ya tadi ya, roti-roti yang kita biasa makan yang segini, atau apa itu namanya, roti isinya daging ayam yang kecil-kecil tuh ya. Udah disebut mereknya. Bukan seperti itu. Rotinya itu seperti flatbread. Flatbread itu apa ya? Roti yang pipih, agak besar. Ya, seperti base-nya pizza, seperti dasarnya pizza yang agak tebal. Dan itu makanan utama, makanan staple food, ya, kayak nasi buat kita. Jadi tidak mungkin ada seorang anak kecil, dia bawa bekal 5 roti yang besar-besar itu dan 2 ekor ikan, cuman buat dirinya sendiri. Itu ibarat anak Anda pergi sekolah bawa bekal, dia bawa nasi 5 porsi ya. Kayak kalau kita makan di restoran cepat saji itu kan nasinya suka dibentuk gitu ya. Dia bawa nasi 5 biji begitu, lalu bawa ayam goreng 1 ekor ke sekolah. Itu nggak mungkin. Itu pasti bekal keluarganya. Dan bekal keluarganya ini cukup buat mereka. Barangkali karena rotinya 5, mungkin ada 5 orang anggota keluarga. Ayah, ibu, anaknya 3. 1 masing-masing 1. Ikan ya dia bagi-bagilah. Cukup, tidak kurang, tidak lebih. Tapi kalau kemudian mereka mau membaginya ke orang lain, yang cukup itu akan menjadi kurang. Bahkan jadi tidak berarti buat mereka. Namun Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya bekal keluarga ini sampai ke tangan Yesus yang memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada orang banyak. Dan ternyata setelah Tuhan memecah-mecah roti itu, mengucap syukur atasnya, memecah-mecah roti dan ikan itu, membagi-bagikannya, semua orang mengambil sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, jadi bukan cuma ngambil seadanya, secukupnya, nggak kayak kalau kita perjamuan kudus cuma dapat roti sepotong, sini pakainya hosti malah ya kayaknya ya. Kan nggak mungkin kan Anda datang perjamuan kudus lalu karena pagi belum sarapan, waktu penatua bagi, Pak boleh nambah 2 lagi nggak Pak? Lapar saya, nggak bisa kan? Tapi mereka, orang-orang banyak ini, mereka dikatakan mereka mendapatkan sebanyak yang mereka mau. Bukan cuma sebanyak yang ada, sebanyak yang mereka mau. Dan masih tersisa berkelimpahan. Luar biasa. Bagaimana hal itu terjadi kita tidak tahu. Ada beberapa penjelasan, ada yang mulai dari penjelasan yang sangat tradisional, itulah mujizat, ada penjelasan yang agak lebih modern, mengatakan emang orang-orang itu pada bawa bekal cuman nggak mau bagi-bagi, tetapi ketika ada yang berbagi mereka membagi ya. Tapi kalau Anda tidak suka ya nggak apa-apa, tidak usah dipakai penjelasan itu. Tapi yang penting bukan itu, saudara. Yang penting adalah apa yang bisa kita pelajari dari pesan Injil ini. Dan ini bukan cuma soal makanan, bukan cuma soal materi, tetapi tentang seluruh hidup kita, tentang waktu, tenaga, pikiran, hati kita, perasaan kita. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah apa sih cukup itu? Orang suka mengatakan cukup itu relatif. Buat satu orang 100.000 sehari itu cukup, buat orang lain 100.000 itu kurang. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan cukup itu adalah ketika kita mau berserah, menyerahkan hidup dan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Maka apapun itu dia akan jadi cukup. Seperti si roti boy dan keluarganya itu yang akhirnya menyerahkan bekalnya dan cukup. Nah, yang kedua, cukup itu bukan cuma soal kita,
tetapi soal bagaimana apa yang ada pada diri kita ini bisa dibagikan kepada orang lain, ke sesama yang membutuhkannya. Cukup itu justru terjadi ketika kita mau berbagi. Dan ini yang menarik saudara-saudara. Saya pikir-pikir ya, orang itu kalau mau solider, itu ketika dia berlebihan, mau berbagi, itu gampang. Nah, kalau kita berkelimpahan, bagi mungkin gampang. Bahkan ketika kita kekurangan pun, berbagi itu tidak mudah, tetapi ternyata bisa. Kalau kita lihat kan banyak ya orang yang cuman punya seadanya, tapi dia masih mau berbagi ke orang. Atau mungkin berpikiran ya udahlah sama-sama susah ya, kayak kalau Anda ingat tahun masih ada atau tidak saya tidak tahu ya, dulu orang kalau orang-orang pendukung klub bola Persibaya itu ya nonton bola dari Surabaya ke Jakarta nggak bawa bekal, pokoknya sampai yang penting sampai tujuan dulu. Nanti entah bagaimana caranya mereka akan berbagi satu sama lain. Sama-sama kurang, tapi mereka mau berbagi. Nah, yang paling susah berbagi itu justru ketika kita cukup. Cukup. Kenapa? Kalau berbagi jadi kurang. Jadi tidak cukup lagi. Godaannya di situ, tantangannya di situ. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kalau kita mau bersolider dengan orang lain, maka kita diajak untuk berbagi ketika kita cukup, sekalipun itu sukar. Yang ketiga, karena itu juga berbagi ketika cukup itu punya resiko. Resikonya adalah tadi, yang tadinya cukup jadi kurang. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Dan ini bukan cuma soal makanan. Ini juga soal waktu, tenaga, pikiran. Kita mencoba menolong orang lain, tapi belum tentu pertolongan kita direspon dengan positif. Malah mungkin direspon dengan hal-hal yang negatif. Kita coba memberi diri, waktu kita, tenaga, pikiran, hati kita, belum tentu kita akan mendapatkan feedback yang positif. Hari ini ada sejumlah saudara yang akan diangkat sebagai anggota atau sebagai panitia bulan keluarga. Mereka mau membagikan waktunya. Bukan cuma waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Belum tentu apa yang mereka kerjakan nanti semuanya akan diapresiasi dengan positif. Bisa aja ada yang mengapresiasi negatif. Ya, adalah ya, kalau di gereja kan biasa ya, oh ininya makanan misalnya kurang banyak, udah banyak, wah ini makanannya terlalu banyak, sisanya berlebihan, mubazir. Atau apalah nanti, acara mau merangkul yang muda terlalu meriah, yang lebih senior mengatakan ini enggak kayak di gereja katanya ya, ini kayak di klub gitu ya. Malah tahu ya mereka ya, tapi ya begitulah. Dibikin terlalu tenang, yang muda ini kok kayak di kuburan begitu misalnya. Susah saudara. Berbagi itu ada resikonya. Ketika kita mau memberi diri kita, waktu, tenaga, pikiran, hati, ada resikonya. Bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita bagikan, belum tentu direspon dengan baik. Dan kita bisa terluka. Tapi Tuhan tetap memanggil kita, mengundang kita untuk berbagi sebagai bentuk solidaritas itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu membagikan dirinya, hidupnya buat kita. Seperti roti yang dipecah-pecahkan itu, agar kita semua mendapatkan apa yang terbaik
kita memperoleh anugerah keselamatan yang sebetulnya kita tidak pantas dan tidak layak mendapatkan. Semua karena Yesus mau memberikan, membagikan dirinya, hidupnya buat kita semua. Maka maukah kita juga memberikan apa yang ada pada kita, sekalipun resikonya yang tadinya cukup mungkin jadi kurang. Tadinya kita punya cukup waktu di hari Minggu buat main golf di seberang sono, ya kan ada lapangan golf baru kan ya. Sekarang mesti ikut PMJ sampai sore. Yang tadinya mungkin kita punya cukup tenaga untuk menjalankan hobi kesenangan kita, sekarang tenaganya habis. Atau paling tidak kita kelelahan untuk berbagai hal yang kita lakukan dalam melayani sesama. Yang tadinya kita mungkin menjalani hari-hari dengan santai, ke gereja cuma datang sebagai umat biasa. Sekarang mesti bingung mikirin gimana ya caranya ya membuat kegiatan yang menarik dan membangun kehidupan. Mesti mendengarkan berbagai masukan sampai kritik. Maukah kita melakukannya? Maukah kita memberi diri seperti roti yang dipecah-pecahkan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita? Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita semua. Amin. Seperti tadi pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar ya, emang gak mudah gitu kita untuk memberikan waktu, tenaga, mungkin materi juga. Tantangannya banyak dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, dari lingkungan sekitar kita. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberikan kekuatan buat kita, bagi kita yang meminta kepadanya. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita untuk bisa memiliki hati yang mau berbagi dan menjadi berkat bagi sesama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita pujikan, berikan ku hati seperti Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan dari anak Maria, yang bertasara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini akan dilakukan pelantikan terhadap beberapa orang saudara kita yang akan diangkat sebagai panitia bulan keluarga tahun 2024 di GKI Taman Aries ini. Adapun nama-nama yang akan diangkat sebagai panitia bulan keluarga adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai penatua pendamping adalah penatua Erik Gunarja dan penatua Daisy Susanto. Lalu sebagai ketua Saudara Budi Martono Winata, wakil ketua Dira Vita Caroline Farida Laksmi Marsaulina, sebagai sekretaris Filia Yapriyadi, sebagai bendahara Adi Saputro Gunawan. Uksi acara Nicole Yumiko Wada, Vanuel Inawati Suryawan, Simon Samuel Surya, Yose Natania Agustin, Natalia Esteriani, dan Pravili Sari. Sebagai si digital dan publikasi, Helena, Priscilia Herlianto Prijonggo, Yeremi Ananta Siagian. Sebagai si perlengkapan, Bobi Aprianto, Rusdi, Benhardo Chandra, Sony Suhendi. Sebagai si konsumsi, Yani Miranti Inggawati, Parjiati Wisnu, Lotini, dan Yohana Adelia. Sebagai si dekorasi, Natania Dameria Matondang, Vita Pratamasari, dan Nicholas Owen. Dan sebagai si keamanan, Fritz Libroson Nepa Bai. Inilah saudara kita yang akan diangkat, dilantik sebagai panitia bulan keluarga. Maka kini mari kita naikkan doa syukur sekaligus mohon dukungan Tuhan untuk mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudari kami ini sebagai panitia bulan keluarga 2024. Maka teguhkanlah saudara-saudari ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukan mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami memohonkan doa ini. Amin. Ini saya akan melayankan pelantikan dan saya mengundang umat setelah berkat untuk boleh turut berdiri dan menyanyikan doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, anggota panitia bulan keluarga 2024 GKI Taman Aries, terimalah berkat Tuhan, Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan ini, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh
silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, kini wakil dari Majelis Jemaat akan membacakan piagam pengangkatan, surat pengangkatan. Panitia boleh menghadap ke jemaat sambil saya membacakan surat pengangkatan. Kita mendukung ya Bapak Ibu Panitia Bulan Keluarga 2024. Inilah wajah-wajah mereka. Saya mewakili Majelis Jemaat akan membacakan surat pengangkatan Bulan Keluarga. Surat pengangkatan nomor 298 garis miring 32 garis miring 7 Romawi garis miring PH DSLM garis miring DHA. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Taman Aries yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2024, kami mengangkat saudara nama Budi Martono Winata, nomor anggota 14171319, selaku Ketua Badan Pelayanan Panitia Bulan Keluarga 2024. Masa pelayanan periode 28 Juli 2024 hingga selesai. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 28 Juli 2024, atas nama Majelis Jemaat GKI Taman Aries, Penatua Mario Sudiono, Ketua Umum, Penatua Lina Marliani, Sekretaris Umum. Saya persilakan Penatua Erik untuk memberikan surat pengangkatan sebagai wakil Pak Budi. Terima kasih. Ya, dipersilakan duduk para panitia ke tempat yang telah disediakan. Kita dukung ya Bapak Ibu Panitia Bulan Keluarga 2024 yang telah dilantik pada sore hari ini. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa dalam Yesus Kristus kami boleh memiliki teladan Kristus yang telah memberi dirinya, dipecah-pecahkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Kristus yang memberikan seluruh hidupnya agar manusia yang berdosa merasakan apa artinya dicintai, dikasihi oleh Allah. Kristus yang memberikan bahkan sampai nyawanya sebagai tanda kasih-Nya untuk kami semua. Karena itu biarlah kami menyambut anugerah itu dengan juga belajar, bersolidaritas, memberi diri kami. Bahkan ketika pemberian diri itu mengandung resiko, apa yang tadinya cukup bagi kami, baik itu materi, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, hati, dan perasaan kami, mungkin akan menjadi kurang. Tapi kami percaya kalau kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan, maka apa yang kurang akan menjadi cukup, bahkan berkelimpahan, bukan hanya bagi kami, tetapi bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah ini juga yang selalu menjadi semangat kami dalam kehidupan sebagai gereja, dalam hidup bersama kami sebagai umat-Mu di GKI Taman Aries, bahwa kami mau belajar berbagi apa yang ada pada diri kami. Berbagi untuk membawa kebaikan, untuk membagikan berkat anugerah Tuhan, baik di antara sesama umat-Mu di sini maupun kepada lingkungan tempat kami ada. Dan secara khusus karenanya hari ini kami mau berdoa untuk panitia Bulan Keluarga yang sudah diangkat. Mereka sudah memberi diri, mereka bersiap membagikan apa yang ada pada diri mereka. Tentu selalu ada resiko, selalu ada kemungkinan bahwa mereka akan mengalami apa yang tadinya cukup menjadi kurang. Tetapi kami mau bersama mereka menyerahkan diri mereka dalam tangan kasih Tuhan. Bukan hanya mereka, tetapi kami semua yang mau bersama-sama melayani bersama mereka. Maka kami percaya apa yang sudah dipersembahkan, apa yang sudah dibagikan, yang nanti juga akan mereka bagikan, pada akhirnya akan menjadi berkat yang berlimpah bagi mereka sendiri, bagi kami sebagai gereja, bahkan bagi lingkungan tempat kami ada.
Kami mau berdoa juga agar kami, khususnya lewat Klinik Pratama Karya Kasih, boleh terus menjadi berkat bagi jemaat dan bagi masyarakat sekitar. Apa yang kami coba bagikan boleh menjadi berkat bagi mereka, bagi orang-orang yang dilayani lewat Klinik Pratama ini. Biarlah lewat Klinik Pratama Karya Kasih, karya penyembuhan, pemulihan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus boleh juga dinyatakan. Kami mau berdoa untuk kami semua yang menjadi bagian dari tubuh Kristus ini. Para pendeta, para penatua, para anggota badan-badan pelayanan jemaat, setiap orang yang ambil bagian langsung dalam pelayanan, bahkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah bersama-sama kami saling melayani, dan dengan demikian kami juga melayani lingkungan dunia tempat kami ada. Dan lewat apa yang kami kerjakan bersama, nama Tuhan dipermuliakan terus. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah apa yang kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu boleh juga menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Besar atau kecil peran yang kami kerjakan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa berkat dan kebaikan untuk hidup bersama di bumi Indonesia ini. Saya mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam berbagai pergumulan. Mereka yang tengah bergumul dengan masalah-masalah ekonomi. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka. Tuhan berikan ketekunan, Tuhan berikan kekuatan, tetapi juga bukakan jalan-jalan yang baik untuk setiap hal yang mereka upayakan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan berbagai pergumulan terkait relasi antara anggota keluarga. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang bergumul dengan segala impian, harapan akan masa depan. Mereka yang menantikan kehadiran buah hati, mereka yang menantikan kehadiran pasangan hidup. Biarlah semua penantian juga yang kami yakini juga disertai dengan berbagai upaya. Boleh diserahkan kepada Tuhan, dan apa yang baik darimu yang boleh mereka alami selalu. Kami berdoa bagi mereka yang tengah bergumul dengan kondisi fisik ataupun mental karena berbagai kelemahan. Mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, mereka yang sedang dalam perawatan atau sudah dalam pemulihan atau akan menjalani sebuah perawatan. Tuhan yang memimpin, menyertai, berikan apa yang dibutuhkan. Yang utama berilah penyerahan diri, berilah iman yang mau terus bersandar pada Tuhan. Sertai juga setiap keluarga yang mendampingi. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan diri kami masing-masing di minggu yang baru ini ya Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu yang memimpin kami. Biarlah kami terus melihat teladan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi dirinya dibagi-bagikan untuk keselamatan dunia. Sehingga kami juga mau berbagi lewat apa yang ada pada kami. Karena sesungguhnya semua yang ada pun hanyalah anugerah-Mu. Maka inilah kami yang berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan yang juga sudah mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amsal 3 ayat ke-9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Sebab Kau yang layak dipuja.
haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama kita bersorak, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Bersama-sama kita serukan haleluya, haleluya. Dengan lebih bersukacita soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi kita pujikan haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami mau bersyukur atas berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mempersembahkan persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini untuk diolah menjadi perpanjangan tangan-Mu di tempat ini dan juga di sekitar kami. Terlebih lagi ya Tuhan, ajar kami terus untuk melayani sehingga kasih Yesus nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Darah-Mu, selamatkan-Mu, kuasa-Mu, bangkitkan-Mu, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Kristus sudah memberikan dirinya dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan, sehingga berkat anugerah Allah boleh dirasakan oleh kita semua, maka biarlah hidup kita juga menjadi hidup yang boleh dipecahkan, dibagikan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah kita selalu menyerahkan diri kita kepada tangan kasih Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan, sehingga apa yang kurang boleh menjadi cukup, bahkan berkelimpahan. Karena itu, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-mu kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah, sebab kita diutus. Syukur kepada Allah.
dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Ibadah kita sore hari ini telah selesai. Di depan ada ruang komunal untuk boleh kita saling menyapa satu dengan yang lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.